Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang penguat kandungan. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang penguat kandungan. Mungkin beberapa moms sudah mendengarkan atau pernah mengkonsumsi yang namanya penguat kandungan. Atau kalaupun ada yang baru dengar, nah mari kita bahas sama-sama apa sih penguat kandungan itu. Tapi sebelum itu saya menyampaikan dulu bahwa tidak semua kehamilan itu berjalan dengan lancar. Ada juga beberapa kehamilan yang memiliki kendala atau masalah-masalah. Misalnya saja ibu dengan kehamilannya yang masuk di usia misalnya 18 minggu itu mengalami keguguran. Kemudian ada juga bukan hanya mengalami satu kali keguguran, ada juga beberapa wanita yang mengalami keguguran yang bahkan sampai 2 kali sampai 3 kali. Dan ada juga resiko-resiko kehamilan yang biasanya dialami oleh perempuan itu seperti terjadinya kelahiran atau persalinan prematur. Jadi untuk itu kita di sini akan bahas penguat kandungan karena itu erat kaitannya dengan hal tersebut. Nah, apa sih penguat kandungan itu? Jadi, obat penguat kandungan itu adalah obat yang diperuntukkan untuk ibu di usia kehamilannya yang masih muda atau di awal kehamilan atau di trimester awal kehamilannya. Di mana obat ini itu mengandung hidroksiprogesteron atau yang menyerupai progesteron. Yang dimana tujuan pemberiannya itu adalah untuk mencegah terjadinya keguguran. Apalagi misalnya untuk ibu yang pernah mengalami atau ada riwayat keguguran sebelumnya, biasanya ini dianjurkan untuk diberikan pada ibu hamilnya karena untuk mempertahankan kandungannya atau untuk menguatkan kandungannya. Jadi, tidak semua ibu hamil akan diberikan atau diresepkan obat penguat kandungan ini. Hanya ibu yang dengan kondisi-kondisi tertentu di kehamilannya yang akan diberikan resep atau diberikan obat penguat kandungan ini. Siapa atau kondisi-kondisi apa itu yang mengharuskan ibu itu diberikan obat penguat kandungan? Nah, yang pertama seperti tadi yang paling awal saya jelaskan bahwa ibu yang berhak atau yang boleh mendapatkan resep atau obat penguat kandungan ini adalah ibu dengan resiko kehamilannya, misalnya ada resiko keguguran atau ada riwayat keguguran di kehamilan sebelumnya. Kemudian yang kedua itu adalah ibu dengan kehamilan kembar. Jadi janin kembar, tapi tidak semua juga janin kembar diberikan penguat kandungan. Misalnya ibu dengan kehamilan kembarnya dan janinnya itu berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa kandungannya kurang kuat atau janinnya agak lemah, jadi harus diberikan obat penguat kandungan. Yang ketiga adalah ibu dengan riwayat persalinan prematur. Jadi ibu dengan riwayat persalinan prematur itu akan diberikan juga obat penguat kandungan agar nanti janinnya itu bisa kuat dan bisa sampai di usia matur atau usia matang, yaitu usia normal kehamilan. Jadi biasanya misalnya ibu melahirkan bayi yang usia kandungannya itu masih di bawah 37 minggu. Tapi karena sudah diberikan obat penguat kandungan, diharapkan usia kehamilannya itu, bayinya itu bisa bertahan sampai usia kehamilan normal yaitu 37 sampai 40 minggu. Dan yang terakhir yang merupakan kategori atau kondisi di mana ibu bisa diberikan obat penguat kandungan adalah ibu yang selalu mengalami pengeluaran flek. Jadi ibu yang hamil tapi selalu ada pengeluaran flek. Jadi itu yang biasanya bisa diberikan obat penguat kandungan. Bagaimana sih cara kerja obat penguat kandungan ini? Jadi cara kerjanya adalah, jadi hormon progesteron di awal kehamilan itu sangat berperan penting. Hormon progesteron ini membantu mempersiapkan rahim agar siap menerima dan menutrisi embrio yang sedang berkembang. Karena ari-ari atau plasenta itu belum terbentuk.
Jadi fungsi hormon progesteron ini itu dia menggantikan dulu ari-ari atau plasenta yang belum terbentuk. Nah, nanti setelah ari-ari atau plasenta itu sudah berkembang, sudah terbentuk, maka hormon progesteron ini sudah memberikan kepercayaan penuh kepada plasenta itu untuk mempertahankan kehamilan, mempertahankan janin. Jadi itulah kenapa biasanya ibu hamil dengan kondisi tertentu itu diberikan yang namanya obat penguat kandungan yang diberikan di awal-awal kehamilan, karena itu tadi yang berperan penting itu kan hormon progesteron. Sementara obat penguat kandungan isinya juga adalah hormon progesteron atau menyerupai hormon progesteron. Jadi itu untuk menguatkan kandungan, untuk menguatkan, mempertahankan janin di dalam rahim. Seperti itu. Kemudian apa saja sih jenis-jenis obat penguat kandungan itu? Jadi jenis-jenisnya obat penguat kandungan itu ada beberapa macam. Ada beberapa macam jenisnya. Misalnya seperti ada allosterenol, kemudian dihidrogesteron, ada progesteron. Nah, jenis-jenis obat penguat kandungan yang tadi saya sebutkan itu memiliki juga fungsi yang berbeda-beda. Jadi ada yang berfungsi misalnya diberikan pada ibu yang punya riwayat keguguran, kemudian ada juga ibu yang diberikan untuk ibu yang riwayatnya persalinan prematur, dan ada juga ibu dengan gangguan kesuburan, seperti itu. Jadi tidak semuanya yang tadi saya sebutkan itu untuk misalnya bisa digunakan oleh ibu yang ada riwayat keguguran. Jadi itu fungsinya juga berbeda-beda. Jadi jangan sampai karena saya tadi menyebutkan salah satu mereknya misalnya di antara 3 allosterenol, dihidrogesteron, progesteron, dan moms langsung datang ke apotik beli obat itu dan minum untuk menguatkan kandungan. Itu tidak seperti itu moms, karena moms tidak tahu kan misalnya ini untuk apa dan obat yang seperti apa yang sebaiknya moms konsumsi, seperti itu. Jadi untuk mengkonsumsi obat penguat kandungan tidak boleh langsung beli di apotik tanpa ada resep dokter atau bidan. Jadi sebaiknya moms itu periksa dulu, lakukan dulu pemeriksaan. Kalau memang moms itu ada indikasi-indikasi untuk bisa diberikan obat penguat kandungan, barulah akan diresepkan obat dengan merek tertentu. Tapi kalau misalnya tidak, ya tidak juga diberikan seperti itu. Jadi harus melalui pemeriksaan. Dan juga kalau misalnya moms itu beli di apotik, moms tidak tahu dosis berapa yang moms harus konsumsi. Berapa dosisnya, berapa kali sehari. Jadi semuanya itu harus melalui pemeriksaan dulu. Harus diperiksa dulu baru moms bisa mendapatkan obatnya. Jadi jangan sampai moms karena membeli itu tanpa resep dokter. Kalau misalnya membeli obat penguat kandungan tanpa resep dokter, itu akan memberikan efek samping yang bisa saja membahayakan moms atau akan merugikan moms sendiri kalau misalnya membeli obat tanpa ada resep dari tenaga kesehatan, tanpa ada indikasi medis untuk mengkonsumsi obat tersebut. Selain mengkonsumsi obat-obatan atau obat penguat kandungan, ada juga bahan alami yang bisa berfungsi juga untuk menguatkan kandungan, yang baik untuk ibu hamil konsumsi, yaitu ada biji-bijian. Moms bisa mengkonsumsi biji-bijian, kemudian bisa juga mengkonsumsi kacang polong, madu, brokoli, bayam, labu. Nah, itu semua yang bisa menjadi penguat kandungan alami untuk moms. Jadi untuk ibu hamil sebaiknya rajin-rajin mengkonsumsi makanan itu di awal-awal kehamilannya. Oke moms, jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada di antara moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan kalau misalnya ada moms yang ingin menyarankan apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.